Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading di pagi hari ini, hari Kamis ya, 23 Maret 2023. Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan ya. Oke, sebelum kita melakukan mapping pagi hari ini, terlebih kita akan evaluasi untuk satu hari kemarin. Di sore hari kita sempat juga melakukan update untuk mengetahui sampai di mana kemampuan pelaku pasar buyer dan seller ya. Kita hanya mengikuti kemana arah yang lebih kuat. Kita perhatikan pergerakan yang terjadi ya, di naik turunnya kemarin sudah kita sampaikan, bahkan sudah kita gambarkan dengan polanya di sana. Oke, kita sudah uji ya. Satu hari kemarin kita sudah menempatkan posisi di awal, yakni sell 1941 tersentuh di awal, meskipun tidak tercapai target di awal, tetapi ada peluang yang cukup ya sampai 300 sekian, kemudian koreksi hingga 200, masih di kondisi yang aman, baru tercapai di siang hari ya. Satu target tercapai itu artinya selesai untuk target harian, karena ini sudah lebih dari 500 ya. Kemudian selanjutnya kita lihat sampai di levelnya, kemudian terhenti, memantul kembali ke atas sampai level resisten ya. Sampai di level resisten kemarin sudah kita sampaikan ada kecenderungan market masih datar atau konsolidasi jelang pengumuman suku bunga Fed. Karena itu ketika sudah mendekati puncak yang terdekat di sana, kita kembali menempatkan posisi di 1941. Sell di 1941 dengan target pertama di 1935 sekian ya. Targetnya masih cukup. Jadi targetnya masih sama, kemudian target yang kedua pun masih kita tempatkan di sana. Posisi buy tetap kita tempatkan dengan target 1 dan 2, sekaligus posisi koreksi kita tempatkan di 1975 poin sekian ya. Kita lihat di malam harinya sempat turun kemudian koreksi kembali ya, sehingga terbentuklah pola konsolidasi di area range ini. Maka kita bisa menempatkan posisi kita ya, di buy 1947 ya. Kita perkirakan memang akan naik ya, karena meskipun Fed berencana menaikkan suku bunga untuk mempertahankan tingkat inflasinya, di sisi lain dihadapkan pada situasi ya, jatuhnya beberapa bank besar di sana, sehingga pemerintah juga harus menjaga kepercayaan nasabah. Untuk mempertahankan kepercayaan itu tentu harus menggelontorkan banyak dana juga ya, dan itu cukup mempengaruhi kehidupan dan stabilitas ekonomi ya. Maka kita perkirakan akan naik cukup tinggi, bahkan kita taruh angka selnya di 1984 dan 1975 ya, 1975 dan 1985
84. Dari mana kita menghitungnya sampai di sini? Silakan dilihat kembali video yang kemarin ya, video update yang kemarin, sehingga ada runtutan untuk kita mengevaluasi. Kemudian ternyata kalau kita lihat kita menempatkan sel pertama, tetap kita dapat keuntungan walaupun tidak persis di target, hampir mendekati, tapi sudah lebih dari 400 ya. Berikutnya kita perhatikan buy-nya mulai tersentuh di 1947, kemudian naik walaupun tidak terlalu besar, tapi cukup untuk satu kali transaksi. Kalau bersabar tentu kita dapat cukup banyak. Target 2 pun tercapai. Kemudian sel yang pertama tersentuh, artinya koreksi pertama tersentuh, yang kedua tidak tersentuh. Sampai disitulah ternyata kemampuan bullish ya. Sehingga kalau kita betul-betul terapkan, tentu satu hari kemarin luar biasa, dan kita syukuri kita termasuk mendapatkan potensi yang jauh lebih besar dari hari sebelumnya. Baik, kita lanjut di hari ini ya, sampai dengan candle saat ini. Kalau kita amati, kita lihat dulu di time frame H4 ya. Di time frame H4 sudah ada keraguan di sana, mau bergerak turun ditolak, kemudian mau bergerak naik ditolak juga. Sekarang di posisi tengah. Satu candle yang kita sebut candle ragu karena masih berada di tengah, naik dan turun masih ditolak, sehingga di posisi H4 tidak ada petunjuk khusus. Yang ada adalah momentum bullish yang satu candle sebelumnya. Dari sisi tren masih bergerak naik, kemudian sampai di mana kalau kita amati bisa jadi nanti akan bergerak mendekati 1989 ya. Kalaupun ada koreksi tidak akan terlalu jauh. Karena itu kita kembali ke time frame yang lebih pendek ya. Kita menggunakan time frame M15 untuk menentukan atau melihat trigger yang lebih jelas di sana ya, untuk menentukan momentum entry-nya. Oke, karena ini masih berada di area yang cukup rawan, dia bergerak naik tetapi sudah mulai memerah. Di atas ada banyak sekali penolakan ya, ada beberapa jarum di sana, dan coba untuk bergerak naik berat, maka kita perlu hati-hati ya. Bisa jadi di area ini akan ada koreksi ya, bisa jadi area ini ada koreksi ya. Sementara pergerakannya masih di tengah, belum ada yang signifikan untuk satu hari ini. Oke, kita coba untuk menempatkan peluang pendeknya ya. Kita coba untuk menempatkan peluang pendeknya, cukup beresiko juga ini, sehingga kita betul-betul harus tempatkan di area yang jauh lebih aman. Saya akan tempatkan di bawah untuk selnya. Nanti kita akan update kalau ada yang signifikan ya. Kita tempatkan sel dulu di 1963 poin sekian ya. Kita tempatkan dulu peluang koreksi setelah melewati level psikologis untuk hari ini. Kemudian target kita seperti biasa, normal saja, kita tarik 500 di bawah. Itu kira-kira di area mana, karena tidak ada level khusus di sana. Kita tempatkan di kisaran ini ya. Kita coba tarik retracement yang dekat dulu untuk menandai area-area pentingnya, 1 kemudian 2 di sini ya.
Oke, kita tandai ini area retracement. Kita tempatkan untuk target dulu ya. Target dulu berapa ini, kita ukur dulu targetnya untuk selnya sekitar 600. Oke, naikkan sedikit. Oke, ini targetnya kita tempatkan di 1957. Untuk target 1 kita tempatkan di 1957.67 ya. Oke, targetnya kita capai, kita tempatkan di sini. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di sini. Di 1949 poin sekian ya. Sekaligus di area ini nanti kita menempatkan koreksi ya. Kita lihat koreksinya kita tempatkan di ini yang cukup signifikan dari pergerakan yang ada di bawah, ada banyak sekali penolakan sehingga kita tempatkan untuk koreksi di sana 1945.35 ya. Ini ada banyak penolakan, ada sekian banyak penolakan, ini cukup bagus untuk menjaga ketahanan ya, untuk menjaga menahan laju seller. Oke, kemudian di posisi atas ya, di sisi atas kita nanti akan menempatkan posisi buy-nya karena ini masih di tren naik. Kita coba garis seperti ini, ada kecenderungan masih bergerak naik ya. Ini sementara koreksi kecil, nah berada di wilayah datar dulu. Perhatikan di area ini masih tergolong datar sehingga kita akan uji, ketika turun kita akan uji di levelnya di sini. Nah, biasanya setelah tren panjang akan konsolidasi dulu sampai break di antaranya ya, sampai break di antaranya sehingga nanti kita juga bisa memanfaatkan peluang-peluang pendek di sini. Ketika dia menyentuh level bawah, kita perhatikan adakah di situ mulai loss momentum, adakah di situ rejeksinya, kemudian bagaimana konfirmasinya, kita bisa menempatkan peluang pendek di sini dengan buy, targetnya di ujung atas ya sekitar 400-500. Oke. Tapi kita tidak masuk di area ini untuk saat ini, kita menempatkan posisi kita setelah nanti betul-betul breakout di antaranya ya. Kita betul-betul tunggu hingga breakout di levelnya. Ya, sehingga mungkin di awal kita tidak dapat peluangnya karena kita menjaga yang cukup jauh. Kita menempatkan posisi kita lebih menjauh dari banyaknya penolakan di sana sehingga kita menempatkan buy-nya di 1975.95 ya. Mungkin nanti akan tersentuh juga ya, sehingga nanti hati-hati karena kondisi dari histori yang ada ini akan berpotensi terjadinya konsolidasi sehingga bisa jadi yang buy ini akan tersentuh kemudian balik turun lagi. Maka nanti antisipasi ketika tersentuh buy-nya kemudian jangan lupa tarik ke bawah 300 hingga 400 untuk melakukan recovery-nya, atau kita bisa membatasi dengan cut loss secara manual ya. Silakan nanti gunakan mana yang kira-kira menurut kebiasaan kita, menurut aturan kita menjadi lebih nyaman. Termasuk yang sell-nya hati-hati, bisa jadi nanti kena sumbunya kemudian mantul karena hari ini berpotensi terjadi konsolidasi. Oke, tetap kita tempatkan untuk targetnya yang buy-nya kita tempatkan di ini ya, sebelah kiri mungkin kita lihat ada, nah sebelah kiri ada banyak penolakan, kita tempatkan di dalam saja.
Oke, kita tempatkan untuk targetnya 1982. Ini untuk target buy-nya. Target 1 berada di 1982,87. Kemudian ada berikutnya, kita lihat ada potensi kemana lagi. Kalau dia ternyata mencapainya, kita bisa menggunakan juga nanti trailing stop untuk memanfaatkan peluang yang lebih, memanfaatkan potensi profit yang lebih besar dengan menempatkan atau melakukan setting trailing stop dengan target berikutnya di 1992,38 ya. Ini target yang nanti kita tempatkan berikutnya. Untuk koreksinya di mana kita akan lihat nanti ya, kita update dulu nantinya sehingga kita mendapatkan gambaran ya, kita bisa mendapatkan gambarannya. Oke, sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan selalu ada kesempatan yang lebih baik lagi, terbaik. Kita nanti bisa selalu update untuk mengetahui sejauh mana perkembangan harganya, untuk melakukan evaluasi ketika sudah ada pergerakan yang signifikan dan kita lakukan analisa ulang. Oke, kita sampai ketemu nanti di sore hari atau malam hari. Mudah-mudahan semuanya bisa kebagian profit yang maksimum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberkahi. Salam profit dua arah.